Shalom, selamat pagi anak-anak. Wow, semangat sekali ya pagi hari ini ya. Nah, Misiska melihat anak-anak semua bersuka cita, semua anak-anak ingin memuji nama Tuhan. Yang siap untuk memuji nama Tuhan angkat tangannya. Ya. Nah, sebelum kita mulai ibadah chapel di pagi hari ini, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tidak ada yang lirik-lirik, semuanya fokus, kita mau berbicara dengan Tuhan. Ya, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kesempatan yang boleh Engkau berikan kepada setiap kami. Sebentar Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena Tuhan, Kau yang berkati kami, Kau yang layakkan kami, sehingga Tuhan, apa yang kami lakukan, apa yang kami pujikan, bisa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yeay, beri tepuk tangan bagi nama Tuhan. Nah, mari kita mau angkat satu pujian. Biarpun gunung-gunung beranjak, ya. Biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tapi kita mau memuji nama Tuhan. Karena Tuhan senantiasa setia kepada setiap kita. Ya, sudah berkeringat ya semuanya ya. Sudah berkeringat, Misiska juga sudah berkeringat sekarang. Nah, itu tandanya kita sehat. Kita diberikan kesehatan sama Tuhan. Kita bersyukur ya, karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan dan kekuatan. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan suara Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan senantiasa memberikan perlindungan, senantiasa memberikan kekuatan, senantiasa memimpin hidup kita. Nah, biarlah Tuhan yang berbicara lewat firman-Nya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian firman-Mu berita bagi kakiku.
Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu, untuk penyertaan-Mu yang senantiasa Engkau berikan kepada setiap kami. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau yang berkati kami, Kau berkati hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh fokus untuk mendengarkan suara-Mu. Biarlah Tuhan Kau yang berbicara, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Halo, selamat pagi anak-anak hebat yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Masih yakin kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Nah anak-anak, hari Selasa kemarin, tepatnya tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Lalu hari merdeka itu apa sih? Hari kemerdekaan itu apa sih? Terus bagaimana anak-anak Tuhan memaknai hari kemerdekaan ya? Oke, sebelumnya kita akan membahas tentang bangsa Israel yang juga sudah merdeka dari penjajahan bangsa Mesir. Jadi di dalam kitab Keluaran diceritakan bahwa di zaman dahulu selama bertahun-tahun bangsa Israel itu mengalami perbudakan, mengalami penjajahan oleh bangsa Mesir, oleh Firaun. Perbudakan itu enak tidak? Jelas tidak enak. Perbudakan itu seperti di sana bangsa Israel disuruh bekerja tanpa waktu, mengalami kelaparan, lalu mengalami kekerasan, disiksa. Itu sangat tidak enak. Lalu pada akhirnya Tuhan Allah mengutus Musa menjadi penolong untuk bangsa Israel agar bisa keluar dari tanah Mesir. Nah, seperti hanya bangsa Israel yang bisa keluar dari penjajahan bangsa Mesir, bangsa Indonesia pun ternyata mengalami hal yang sama. Jadi waktu itu selama bertahun-tahun, bahkan selama ratusan tahun, bangsa Indonesia mengalami penjajahan oleh bangsa Belanda, Portugis, Spanyol, Jepang, banyak sekali. Nah, bangsa Indonesia mengalami hal-hal yang tidak enak, mengalami perbudakan, disiksa, bahkan bekerja tanpa waktu, bahkan sampai mati kelaparan. Tapi Tuhan mengirim juga pahlawan-pahlawan bangsa Indonesia. Nah, anak-anak tahu tidak siapa pahlawan bangsa Indonesia? Banyak sekali. Pahlawan bangsa Indonesia adalah orang-orang yang dipilih Tuhan juga untuk menolong rakyat Indonesia, menolong bangsa Indonesia untuk keluar dari penjajahan, untuk bebas dari penjajahan. Sampai pada akhirnya tanggal 17 Agustus kemarin, untuk ke-76 tahun Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan. Hari Kemerdekaan itu ditandai dengan apa? Saat Insinyur Soekarno memproklamasikan, ya betul, memproklamasikan Hari Kemerdekaan itu sendiri. Lalu sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita kerjakan untuk memaknai hari kemerdekaan itu? Jadi nggak cukup, oh ya tahun Indonesia sudah merdeka, terus apa yang kita berikan, apa yang menjadi ucap syukur kita karena kita sudah merdeka. Sekarang anak-anak mau makan apapun tinggal bilang, mah mau makan ini, pa mau makan itu. Anak-anak nggak perlu merasakan kelaparan. Terus anak-anak tidak perlu dipaksa untuk bekerja keras, bangun jembatan, bangun rel kereta api, habis itu disiksa. Nah, kita wajib bersyukur. Lalu yang bisa anak-anak kerjakan apa sebagai wujud ucap syukur? Yang pasti anak-anak harus rajin belajar. Kenapa? Agar anak-anak merdeka juga dari kebodohan. Maksudnya seperti apa, Miss? Coba. Ketika anak-anak tidak belajar,
otomatis anak-anak tidak mengerti tentang pengetahuan, tentang ilmu, tentang banyak hal. Anak-anak tidak paham, pada akhirnya mengalami kebodohan, pada akhirnya tidak ngerti apa-apa. Nah, di zaman sekarang ini penjajahan itu tidak tentang disiksa, tidak tentang mengalami kelaparan, tapi penjajahan yang dirasakan anak-anak sekarang adalah penjajahan tentang wah, main game terus. Anak-anak bisa beralasan, loh, aku suka main game, aku nggak merasa disiksa, aku nggak merasa diperbudak. Jangan salah, ketika anak-anak sudah asik main game, ketika anak-anak sudah asik tiktokan, lalu lupa mengerjakan PR, lalu lupa membantu orang tua, lalu lupa untuk tidak belajar, itu namanya anak-anak sudah diperbudak oleh game. Anak-anak sudah dijajah oleh game. Anak-anak sudah dijajah oleh TikTok. Nah, anak-anak pun juga harus keluar dari penjajahan tersebut. Boleh game, boleh main TikTok karena itu sebagai hiburan, tapi harus tahu waktu. Kalau waktunya belajar juga belajar, waktunya mengerjakan PR dikerjakan, dikumpulkan agar tidak terlambat, waktunya membantu orang tua juga membantu orang tua, waktunya ibadah, waktunya berdoa. Nah, gitu. Cara untuk memaknai hari kemerdekaan, cara untuk memaknai kemerdekaan untuk anak-anak yang seperti itu. Bersyukur karena sudah tidak ada penyiksaan, bersyukur karena sudah tidak ada penjajahan. Makanya yang bisa dikerjakan anak-anak apa? Mengerjakan bagian kalian sendiri. Bagian anak-anak apa? Belajar. Bagian anak-anak apa? Membantu orang tua. Oke? Mengerti ya? Jadi sebagai wujud ucap syukur anak-anak, mari kita semua masing-masing, Miss Eka juga mengerjakan bagian kita masing-masing. Kalau bagiannya Miss Eka mengajar, ya Miss Eka persiapkan materi ajar yang baik untuk anak-anak. Bagian anak-anak belajar, ya anak-anak juga harus belajar. Itu wujud ucap syukur kita. Baiklah, terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita harus senantiasa mengucap syukur, mencintai Allah lewat bangsa Indonesia. Baiklah anak-anak, demikian firman Tuhan hari ini. Diingat-ingat, sekalipun anak-anak belajar di rumah, tapi kalian tidak boleh kalah. Kalian harus merdeka juga dari corona. Dengan menjalankan protokol kesehatan, semangat belajar di rumah juga. Berdoa kepada Tuhan agar corona segera pergi. Baiklah, terima kasih karena anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita saat ini mau berdoa. Sikapnya yang benar ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur karena kami sudah hidup di masa kemerdekaan. Tuhan tolong kami supaya kami tidak terus dijajah oleh hal-hal yang tidak berguna. Kami tidak terus dijajah oleh game, oleh hal apapun yang menyita waktu kami. Hal-hal apapun yang membuat kami tidak mengerjakan bagian kami. Tolong kami untuk senantiasa rajin belajar, senantiasa mengerjakan bagian kami hanya untuk kemuliaan nama Allah. Dan tolong kami juga untuk merdeka dari corona ini. Biarlah corona segera hilang dan kami bisa bersekolah, kami bisa bertemu dengan teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus, amin. Oke, dadah anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.